Shalom, salam sejahtera. Saya ingin membagikan satu ayat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah hati kami, berilah kami pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Kolose 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Tema kita, damai sejahtera di hati. Saudara, damai sejahtera adalah kebutuhan utama manusia. Bagaimana memperoleh damai sejahtera di hati? Saudara-saudara, hati bisa disebutkan sebagai sentral atau pusat kepribadian manusia. Kemauan, tindakan, perkataan, pikiran, semuanya bersumber atau diperintah dari dalam hati. Semua keinginan baik maupun keinginan jahat timbul dari dalam hati. Matius 15 ayat 18-19. Pesan yang dibawa oleh para malaikat adalah bahwa damai sejahtera itu ditujukan bagi mereka yang berkenan kepada Allah. Lukas 2 ayat 14. Jadi tidak ada jalan lain. Anda tidak akan mendapatkan damai sejahtera dengan minum minuman beralkohol, dengan bahan-bahan kimia, dan lain-lain. Damai sejahtera sejatinya tidak bisa dibeli. Anda tidak akan bisa mendapatkan damai sejahtera tanpa kekudusan. Damai sejahtera kita miliki ketika kita membuka hati kita, percaya dan terima Yesus Kristus masuk dalam hati kita. Iman kepada Yesus Kristus, itulah yang membuat kita bisa berkenan kepadanya dan kita bisa mengalami damai sejahtera. Lalu yang kedua dikatakan bahwa damai sejahtera memerintah. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Kata memerintah memiliki beberapa pengertian. Memerintah itu yaitu bertindak seperti wasit atau sebagai wasit di dalam kehidupan kita. Wasit itu adalah pengarah, dia adalah pemimpin, dia adalah penentu. Jadi damai sejahtera bisa menjadi pengarah, bisa menjadi pemimpin, penentu dalam sebuah pertandingan, juga sebagai pemisah ataupun sebagai pelerai ataupun pendamai antara orang-orang yang berselisih. Jadi damai sejahtera itulah yang akhirnya memerintah di dalam kehidupan kita, yang menuntun kita dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi perhatikanlah betapa pentingnya damai sejahtera. Dan yang ketiga, ketika seseorang yang sudah percaya kepada Kristus mengalami atau memiliki damai sejahtera, maka tugas orang percaya adalah menjadi pembawa damai. Matius 5 ayat 9 dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang memiliki kebahagiaan ketika kita menjadi pembawa damai. Saudara-saudara, kita tidak memerlukan gedung yang besar atau menyewa sebuah gedung yang besar ataupun membangun sebuah toko lalu membuat sebuah spanduk bertuliskan di sini tersedia damai sejahtera. Ini adalah supplier damai sejahtera. Kemudian kita menempelkan spanduk di depannya. Ya, kita tidak mungkin menjual damai sejahtera. Kita hanya perlu menyiapkan hati kita untuk dipakai oleh Allah untuk menjadi penyalur damai sejahtera. Kitalah menjadi peacemaker itu. Mengapa terjadi permusuhan, perpecahan, peperangan, pertikaian, bahkan pembunuhan? Jawabannya jelas, karena mereka tidak mau menyiapkan diri mereka, bahkan menolak sang Raja damai sejahtera itu. Raja damai, yaitu Yesus Kristus, itu ditolak ataupun disangkal, sehingga seseorang tidak akan mengalami damai sejahtera. Karena itu mari kita senantiasa membuka hati kita, menyiapkan hati kita untuk dipakai oleh Allah sebagai sarana untuk bisa menciptakan rasa damai. Dan kita menjadi pembawa damai, baik di tengah keluarga, di tengah
gereja, di tengah masyarakat, bangsa dan negara, di tengah-tengah Indonesia yang kita cintai, bahkan dimanapun kita berada, kita hadir sebagai pembawa damai. Maka dengan demikian nyatalah benar bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah memiliki Roh Kudus di dalam hati kita. Kita sudah mengerti kebenaran, dan dikatakan oleh firman Tuhan, di mana ada kebenaran, maka di sana akan muncul, akan hadir damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami merindukan damai sejahtera, tapi kami juga merindukan supaya kehidupan kami sungguh juga menjadi pembawa damai sejahtera dimanapun kami berada. Pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.